Menantu Super. Bab 3721-3730. Bab 3721 Anda tidak dapat memikirkannya. Apa? Kamu sebenarnya? Ming Yu terkejut. Pada saat kritis ini, tangan yang menghadap Han San Qian dan tangannya tiba-tiba melonjak dengan energi yang sebenarnya. Kekuatan besar itu cukup untuk membuat siapapun merinding seketika. Buka untukku. Dengan raungan marah dan mengangkat telapak tangannya, Han San Qian langsung membuka Ming Yu. Pada saat yang sama, roda bulan api langit terlempar keluar di detik berikutnya. Saat menyerang Ming Yu, dia terbang keluar dan menyerang langsung di sekelilingnya. Seorang anak laki-laki. Bukankah itu yang kamu katakan? Roda bulan api langit tidak dapat melukai keempat anak laki-laki itu sama sekali. Hanya Han San Qian sendiri yang dapat menembus pertahanan. Di sana, cukup ubah posisi, ubah pertahanan menjadi serangan, dan ubah serangan menjadi pertahanan. Ming Yu tidak menyangka bahwa Han San Qian tiba-tiba memiliki kekuatan seperti itu untuk menyelesaikan amukannya. Dengan tergesa-gesa, dia terpental oleh kekuatan internal dan memuntahkan darah. Dia awalnya menghentikan Han San Qian, tetapi serangan roda bulan api langit menyusul. Satu demi satu, sehingga dia hanya bisa mengatasinya, dan sulit untuk melarikan diri untuk sementara waktu. Empat bocah nakal, mereka tidak mau belajar apapun, mereka hanya belajar menjadi boneka rakyat, dan mendidikmu atas nama orang tuamu. Namun Han San Qian sudah memasuki formasi empat anak laki-laki. Karena efek roda bulan api langit tidak ideal, Han San Qian melakukan perubahan besar. Teknik surga ditambah keheningan yang membara bisa memberiku pukulan pada daging. Meskipun keempat anak laki-laki itu kuat dan aneh, dengan wajah tanpa ekspresi, mereka jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan pria yang lebih brutal dan ganas seperti Han San Qian. Hanya dalam beberapa ronde, keempat bocah itu langsung terhempas oleh pukulan kiri, tendangan kanan, dan tendangan Han San Qian. Namun anehnya anak-anak ini sepertinya tidak menyadari rasa sakitnya, bagaimana mereka bisa berkumpul kembali dengan sangat cepat setelah terlempar. Mereka tidak sadarkan diri. Han San Qian mengerutkan kening. Walaupun keempat anak laki-laki ini berpenampilan seperti orang biasa, namun terlihat jelas bahwa mata mereka dingin dan tidak bernyawa, serta kulit mereka putih namun tidak berdarah, ini sepertinya menunjukkan bahwa tebakan Han San Qian benar. Sepertinya mereka lebih seperti orang mati berjalan yang dikendalikan oleh Ming Yu. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian langsung mengaktifkan mata surgawinya. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan ada beberapa garis tetesan air yang sangat halus tergantung di atas kepala keempat anak laki-laki itu. Tanpa mata ketiga, hampir mustahil mendeteksi trik ini dengan mata telanjang. Ming Yu, kita semua memiliki posisi yang berbeda dan tidak apa-apa untuk menempuh jalan kita masing-masing, tetapi kamu menggunakan boneka di bawah umur ini untuk melatih beberapa keterampilan jahat seperti ini. Tidakkah hati nuranimu sakit? Han San Qian memarahi dengan dingin. Wajah Ming Yu menjadi gelap. Han San Qian, tolong berhenti mencampuri urusanku. Begitu dia selesai berbicara, Ming Yu berubah menjadi lingkaran dan menyerang Han San Qian secara langsung. Kamu benar-benar mengecewakanku. Han San Qian juga berteriak dengan dingin, dan segera membuka katup udara. Setelah energi yang sangat besar membuat keempat anak laki-laki itu mundur, Han San Qian juga menyerang Ming Yu dengan marah. Dalam kemarahan, mata Han San Qian berubah menjadi merah darah, dan energi hitam melonjak dengan liar. Tidak ada rutinitas yang rumit, dan tidak ada gerakan yang tidak perlu, dia langsung memusatkan pukulannya, menambahkan Fenji, dan meledakkannya ke arah Ming Yu. Ming Yu juga sangat marah dan malu, dia mengatupkan giginya dan dengan seluruh kekuatannya, air di sekitarnya bergulung dan meraung. Ming Yu, saya tahu bahwa kultivasi Anda tiba-tiba meningkat tajam karena alasan yang tidak diketahui, tetapi jika Anda ingin menghadapi saya, Anda, Ming Yu, tidak memenuhi syarat, kata Han San Qian dingin. Ming Yu tidak puas dan membalas, jika kamu berada di masa kejayaanmu, aku akan setuju denganmu, tapi Han San Qian, setelah sekian lama pertarungan sengit, berapa banyak energi yang sebenarnya kamu miliki? Aku tidak bodoh. Tentu saja kamu tidak bodoh. Kamu, Ming Yu, sangat pintar. Han San Qian mencibir, tapi pernahkah kamu mendengar sebuah kalimat? Kata-kata apa?
Kepintaran membawa pada kesalahan. Han Sanqian mencibir, aku tidak takut memberitahumu, jika bukan kamu yang memimpin mereka kali ini, tapi orang bodoh yang impulsif dan mudah tersinggung seperti Ye Sijun, berdasarkan persiapanmu saat ini, aku benar-benar bisa aku tidak melakukan apapun padamu, aku tidak tahan termakan olehmu seperti ini. Tapi sayang sekali kamu terlalu berhati-hati dan ingin mengalahkanku dengan pasti. Ini hanya memberiku cukup waktu untuk bernapas. Ming Yu, kamu telah gagal. Waktunya bernapas. Ming Yu tertegun, kapan aku memberimu ruang bernapas? 3 hari itu, Han Sanqian tersenyum lembut. Kedua serangan itu bertabrakan pada saat bersamaan. Bab 3722, apa yang dia tertawakan? 3 hari. Ming Yu bergumam sebagai tanggapan. Cahaya yang meledak karena serangan itu juga menyinari wajah Ming Yu yang menakjubkan namun sangat diragukan. Ledakan. Ledakan besar. Seolah-olah seseorang meledakkan 2 bom besar di udara pada saat yang bersamaan. Gelombang udara menerjang dengan liar dan tersebar ke seluruh langit. Panggilan. Gelombang udara yang sangat besar lewat, ribuan orang berjatuhan ke tanah, dermaga batu di depan istana yang beratnya 1000 kilogram, berguling-guling seperti sobekan kertas tertiup angin, belum lagi yang ada di tanah. Para tuan cukup beruntung karena tidak dapat dihentikan. Meskipun para prajurit elit hampir tidak bisa melawan dengan keberuntungan, mereka benar-benar tidak dapat menahan hembusan udara yang begitu kuat. Setelah diledakkan satu demi satu, mereka hanya bisa berhenti berkelahi dan berpelukan erat. Nyaris tidak terkelola dan berantakan diterpa angin kencang, namun untungnya tidak tertiup angin dalam area yang luas. Selain Zhu Yansuo, beberapa komandan juga dengan cepat bergabung untuk memasang penghalang guna melindungi Zhu Yansuo. Tetapi bahkan dengan penghalang tersebut, angin kencang masih membuat beberapa master mundur 4 atau 5 langkah sambil melawan. Para master berpakaian putih juga bergabung untuk mendukung penghalang, sedikit menekuk tubuh mereka untuk melawan dengan sekuat tenaga. Pemimpin wanita tidak berani gegabah, dan beberapa pengikut juga menjaganya dengan ketat di belakangnya untuk memastikan keselamatannya. Ledakan. Dan bangunan-bangunan yang tidak dilindungi hancur total saat ini. Pagar batu ditarik ke atas, bagian atapnya terbalik, ubin kacanya digulung, dan bahkan tempat tinggal terdekat di luar istana tuan kota mengalami kemalangan besar. Meski jauh dari lokasi ledakan, namun kekuatan bangunannya jauh kalah dengan istana tuan kota. Dengan serangan angin dan ombak yang tiba-tiba, sejumlah besar rumah yang telah dibebaskan seolah-olah sudah tidak ada lagi. Mengalami badai super. Sebagian besar rumah langsung hancur di tempat. Beberapa orang yang mengintip orang-orang yang berkelahi di luar pada tengah malam langsung kebingungan. Tidak apa-apa hanya menonton kegembiraan dan darah berceceran di sekujur tubuhmu, tapi melihat separuh rumahmu hancur itu terlalu berlebihan. Intinya adalah, tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan hal ini. Bagi mereka yang berada jauh, meski rumahnya selamat, namun mata mereka tak luput dari bencana. Cahaya putih yang dihasilkan ledakan itu hampir seperti kilatan. Kilatan cahaya hampir mengubah seluruh malam menjadi putih. Dan kilatan cahaya putih ini menyebabkan kerusakan mata yang hampir tidak dapat diperbaiki lagi. Bagi orang awam, kebutaan hampir tidak bisa dihindari dalam sekejap, dan kebanyakan dari mereka adalah kebutaan permanen. Untungnya, ini adalah dunia Bafang, dunia di mana setiap orang dapat berlatih, dan bahkan penduduk paling biasa pun jauh lebih baik daripada orang biasa. Namun meski begitu, sebagian besar warga masih merasa matanya bertabur bintang, tanpa disadari air mata berjatuhan dari matanya, saat membuka mata seolah-olah buta, butuh waktu lama hingga penglihatannya perlahan pulih. Meskipun sebagian besar orang di medan perang jauh lebih baik daripada penduduk dalam beberapa tingkat budidaya, mereka terlalu dekat dan tidak dapat melihat apapun di sekitar mereka untuk sementara waktu di bawah kilatan petir. Tapi saat mereka perlahan beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan penglihatan mereka mulai pulih, mereka melihat ke langit, tapi mereka semua tiba-tiba berhenti bernapas. Di udara, Han Sanqian dan Ming Yu masih saling beradu tinju, masing-masing menunjukkan tanda-tanda serangan, sepertinya mereka masih bersaing sengit satu sama lain. Sekelompok orang menonton dengan penuh semangat, menunggu, mengantisipasi, dan bahkan bersorak dalam diam. Mereka semua menunggu serangan jadi ini untuk melihat siapa yang lebih baik.
Mereka semua juga memahami bahwa pukulan ini tidak hanya terkait dengan kemenangan atau kekalahan pribadi mereka, tetapi bahkan akan mempengaruhi hasil keseluruhan pertempuran. Tiba-tiba, pada saat ini, dua orang di langit tiba-tiba bergerak. Han Sanqian sedikit mengangkat mulutnya, dan aliran darah mengalir langsung dari sudut mulutnya. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang hadir pun terbagi menjadi dua kubu. Di satu sisi mereka mengkhawatirkan Han Sanqian, namun di sisi lain, mereka sangat bangga saat ini. Melihat betapa terlukanya Han Sanqian, terlihat jelas bahwa Han Sanqian telah dikalahkan. Kita telah berpisah selama 3 hari. Kita harus saling memandang dengan pandangan baru. Ming Yu, harus kuakui bahwa aku meremehkanmu. Jika kamu meremehkan musuh di medan perang, kamu harus membayar mahal. Aku punya menerima hukuman yang pantas ku terima. Han Sanqian menyelesaikan kata-katanya, dan bahkan lebih banyak lagi darah yang keluar dari mulutnya. Namun meski begitu, Han Sanqian tidak merasakan sakit apapun saat ini. Sebaliknya, dia tersenyum muram. Apa yang dia tertawakan? Bab 3723, apakah Han Sanqian kalah? Beberapa orang bingung. Beberapa orang bingung. Beberapa orang masih bingung. Apa yang lucu dari orang yang sekarat? Apakah Han Sanqian ini bodoh? Ya, bahkan dia sendiri mengaku telah membayar mahal karena meremehkan musuh. Dia hampir mati, dan dia masih tertawa. Idiot ini sungguh lucu. Dia masih berusaha menyelamatkan mukanya bahkan setelah kematiannya, tapi dia masih bertahan di sini. Sekelompok orang menunjuk dan berbisik, tetapi mereka semua penuh cemoohan. Seseorang juga berdiri saat ini dan mengatakan sesuatu yang adil, kalian, jangan terlalu kejam, dan praktikkan kebajikan. Tidak masalah jika kamu tersenyum ketika kamu akan mati. Bagaimanapun, itu adalah kematian, jadi kamu tidak bisa menahan tawa. Apakah lebih baik daripada menangis? Meski dikatakan persuasif, namun justru mengejek. Begitu kata-kata itu keluar, ada yang langsung menggema, benar. Mereka sudah kalah, namun tidak boleh tersenyum. Ini menunjukkan bahwa kita juga sudah pergi jauh. Faktanya, Han Sanqian bisa bertahan sampai sekarang, yang jelas di luar imajinasi siapapun. Meski dia musuh, dia harus memberi penghormatan kepada musuh seperti itu. Dia ingin tertawa saat ini, meskipun dia adalah apapun persyaratan lain yang dia miliki, kita harus memenuhinya. Setelah mengatakan ini, banyak orang mengangguk, dan apa yang dia katakan memang masuk akal. Merupakan keajaiban bahwa saya dapat membawanya sampai sekarang, tidak peduli apakah saya menang atau kalah. Di sisi pria berbaju putih, beberapa pengikut telah menyingkir tepat waktu saat bahaya telah berlalu. Namun pada saat ini, wanita berbaju putih tetap tidak bergerak, hanya menatap pria dan wanita di udara, tampak dalam keadaan linglung. Linglung. Batuk. Dengan sedikit batuk dari petugas, wanita berbaju putih itu akhirnya sadar kembali. Sepertinya situasinya tidak baik, petugas itu berkata dengan lembut, saya pikir kita harus segera mundur. Ya, lawannya memiliki jumlah orang yang banyak. Meski kualitas tuan kita jauh lebih unggul dari mereka, masih sulit bagi kita untuk mengalahkan mereka dengan 2 tinju. Sekarang Han Sanqian telah dikalahkan sepenuhnya, tidak perlu bagi kita untuk mengambil risiko yang tidak perlu. Dari tingkat taktis, memang demikian adanya. Faktanya, ketika mereka datang untuk menyelamatkan Han Sanqian, mereka telah secara serius melanggar niat dan perintah awal mereka, yang merupakan kesalahan besar. Sekarang, jika bahkan orang yang ingin mereka selamatkan dikalahkan sepenuhnya, maka akan lebih buruk lagi jika mereka bertahan dalam hal ini. Tidak ada artinya lagi. Pemimpin berbaju putih mengerang pelan dan berkata, apakah menurutmu dia kalah? Sehat. Tanpa menunggu jawaban rombongan, diam-diam dia menghela nafas, bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Tapi, apa gunanya mengambil resiko sebesar itu dan bahkan melanggar perintah awal? Bukankah gambar itu hanya berharap untuk menyelamatkan Han Sanqian? Gambar itu hanya. Sayangnya itu hanya mimpi bagi Huang Liang, dan sulit menerima kenyataan untuk sementara waktu. Mundur, saya khawatir tidak akan ada kesempatan jika terlambat.
Rombongan itu menghela nafas tak berdaya, mereka seharusnya tidak memiliki kesempatan atau waktu untuk menimbulkan masalah bagi kita sekarang. Wanita berbaju putih itu mengangguk, sekarang ini satu-satunya pilihan yang tersisa. Jika kebuntuan terus berlanjut, setelah situasi sepenuhnya dikendalikan oleh pihak lain, dengan kekuatan militer mereka, hampir mustahil untuk pergi. Oke, beritahu semuanya, berhenti berkelahi dan mulai mundur, perintah pemimpin berbaju putih dengan lembut. Setelah mengatakan ini, beberapa pengikut mengangguk berulang kali. Beberapa dari mereka mengawal pemimpin berpakaian putih itu mundur, sementara pengikut lainnya mengambil peluit kecil dan meniupnya ke semua orang. Sesaat kemudian, tuan berpakaian putih itu dengan cepat sadar, dan kemudian mengikuti pemimpinnya dengan tergesa-gesa dan tertib. Ketika beberapa komandan melihat bahwa pihak lain akan mundur, mereka buru-buru melihat ke arah Zhu Yansuo. Wajah Zhu Yansuo menegang, menurutmu apakah aku harus pergi ke kota untuk minum teh? Datang ke sini kapanpun kamu mau. Catatlah untuk saya. Para komandan hendak menerima perintah secara serempak, tetapi pada saat ini, suara pop tiba-tiba terdengar dari udara, dan semua orang buru-buru berbalik. Bab 3724, Penguasa Puncak. Melihatnya, yang terdengar hanyalah suara pingpong. Suara-suara ini bahkan mengagetkan para tuan berbaju putih yang melarikan diri. Lagi pula, mereka pasti mengira seseorang akan mengejar mereka sepanjang jalan, tapi siapa sangka kalau pengejar di belakang mereka tidak akan berteriak minta dibunuh, tapi akan membuat berton-ton logam berdentang. Namun, ketika para tuan berpakaian putih ini berbalik ketakutan, mereka hampir sama dengan orang-orang yang pantas di belakang mereka. Mereka hanya mendengar bunyi bel dan senjata di tangan mereka jatuh secara kolektif. Pada saat yang sama, kelompok orang ini tidak lagi tampak seperti tuan sama sekali. Masing-masing dari mereka membuka mulut lebar-lebar dan memandang ke udara dengan tidak percaya. Kabut darah memenuhi udara. Namun Han San Qian masih muntah darah dan tidak bergerak. Sebaliknya, Ming Yu yang berada di seberangnya menutupi dadanya erat-erat dengan satu tangan. Noda darah di sekitar mulutnya menunjukkan bahwa kabut darah jelas-jelas disemprotkan olehnya. Bagaimana mungkin? Ming Yu memandang Han San Qian dengan ngeri. Sudah kubilang, kamu salah perhitungan. Han San Qian tersenyum lembut, aku membayar harga karena meremehkan musuh, dan kamu, Ming Yu, melakukan hal yang sama. Setelah selesai berbicara, Han San Qian menarik tangan yang menghadapnya, mengangkatnya sedikit, dan melambai ke arah Ming Yu, memberi isyarat selamat tinggal. Tanpa bimbingan tangan Han San Qian, seluruh tubuh Ming Yu jatuh langsung dari udara seperti pohon willow yang patah. Ming Yu berpikir untuk berjuang, tetapi tubuhnya rusak parah secara internal oleh serangan energi besar Han San Qian, dan puluhan meridian langsung patah. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menstabilkan tubuhnya lagi, hasilnya sudah hancur. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh misterius Ming Yu menghantam tanah dengan keras dari udara, sambil mengeluarkan suara yang teredam, itu juga sangat menyentuh hati semua orang. Harus dikatakan bahwa hal itu sangat menyentuh hati setiap orang yang pantas mendapatkannya. Apa itu Ming Yu? Dia adalah utusan khusus Shenlong, orang dengan pangkat tertinggi di sini, dan pada saat yang sama, panglima tertinggi kelompok orang ini. Kejatuhannya tentu saja bukan berarti kejatuhannya, tetapi pemimpin mereka, tulang punggung mereka. Diam. Kedamaian yang mematikan. Tidak ada seorang pun yang menarik napas saat ini. Mereka bodoh, orang-orang di kota hantu Moyun juga bodoh, dan bahkan kelompok master berpakaian putih pun bodoh. Mereka semua mengira Han San Qian telah dikalahkan. Namun, siapa sangka di saat kritis ini, alur ceritanya akan berubah secara mengejutkan. Han San Qian menang. Semua orang tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Hingga detik berikutnya, seluruh kerumunan tiba-tiba berteriak, Jenderal musuh telah dikalahkan, saudara-saudara, bunuh aku. Membunuh. Suara pembunuhan cukup keras untuk mengguncang segalanya. Keyakinan para jenderal langsung meningkat ke lebih dari satu tingkat. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan penuh percaya diri. Di sisi lain, para elit yang akan jatuh ke dalam kota merasa seolah-olah mereka telah dijatuhkan ke dasar. Menghadapi serangan ganas dari kota hantu Moyun dan sekelompok binatang aneh, mereka tidak melawan.
Mereka bahkan lupa bahwa ada pilihan untuk melawan, dan buru-buru dia membuang senjatanya dan melarikan diri ke segala arah. Meski sang jenderal sudah tersingkir, siapa yang masih ingin bertarung lagi, dan siapa yang masih percaya diri untuk bertarung? Situasi yang awalnya luar biasa kini membuat keseimbangannya miring ke arah lain. Apakah ini baik-baik saja untuk Han San Qian? Di sisi lain dari jas putih, para pelayan bahkan melepas topi bambu di kepala mereka karena terkejut. Beberapa dari mereka menyipitkan mata untuk melihat Han San Qian dengan jelas di udara. Tapi dia melihat dengan jelas bahwa Han San Qian masih berdiri di udara. Dia tidak terlalu tampan, tapi auranya benar-benar seperti master di atas, memandang rendah dunia. Ini menarik. Pemimpin perempuan itu tersenyum dengan jelas. Bahkan dia sendiri tidak pernah menyangka bahwa alur ceritanya akan berubah sedemikian rupa. Bahkan pendongeng di bawah jembatan hari itu tidak akan pernah berani mengatakan itu. Kamu memang seharusnya bahagia. Setidaknya, dia menunjukkan bahwa kamu tidak melakukan kesalahan, dan keputusanmu tidak masuk akal, tapi ini. Setelah mengatakan ini, pengikut itu mengacungkan jempol, dan tidak perlu berkata apa-apa lagi. Kata-kata pujian. Pemimpin perempuan itu tersenyum tipis, mengapa kamu masih berdiri di sana, mengapa kamu tidak cepat membantu? Petugas itu tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, mengangguk, melambaikan tangannya, dan memerintahkan tuan berpakaian putih untuk mundur daripada menyerang, dan bergegas menuju jenderal pembunuh dan kembali. Membunuh. Tiba-tiba, suara pembunuhan terdengar lagi, dan bersamaan dengan kota hantu Moyun, seluruh istana penguasa kota dipenuhi dengan suara keras. Pertunjukan-pertunjukan milik Han San Qian juga resmi dimulai. Bab 3725, Jenderal yang kalah. Anjing adalah hewan yang sangat ganas. Itu bisa menggigit Anda seperti orang gila kapan saja. Mereka fleksibel, memiliki sepasang gigi baja, dan suka bertarung dalam kelompok. Bahkan di alam liar, bahkan ketika menghadapi binatang yang lebih ganas dari dirinya, mereka seringkali tidak takut sama sekali, tetapi akan memanfaatkannya. Namun dalam satu kasus, itu adalah kecelakaan. Jatuh ke dalam air. Umumnya anjing akan panik dalam situasi ini, dan ini juga saat terbaik untuk menyerang mereka. Oleh karena itu, sejak dahulu kala ada pepatah yang mengatakan memukuli anjing yang tenggelam. Inilah yang terjadi di rumah tuan kota Luosheng. Saat moral Han San Qian Fang melonjak, moral Ging Luosheng benar-benar bertambah dan berkurang, mencapai ketinggian baru. Mereka melarikan diri, meninggalkan helm dan baju besi mereka, belum lagi posisi mereka kacau, seluruh pasukan tumbang total. Belum lagi mereka, bahkan para master pun tahu bahwa situasinya sudah berakhir, dan tidak ada yang ingin mengepung Han San Qian lagi saat ini. Mereka hanya ingin pergi dari sini secepat mungkin dan melarikan diri demi nyawa mereka. Meski masih ada sebagian orang yang keras kepala dan setia yang masih enggan melawan, namun secara umum hal itu tidak lebih dari sebutir pasir di lautan, tidak hanya tidak berpengaruh atau tidak berarti, tetapi malah membuatnya semakin kuat. Pahit dan menyedihkan. Binatang buas yang aneh tanpa kendali mulai merajalela. Naga raksasa itu seperti kuda yang melarikan diri, membunuh banyak orang di udara. Tak perlu dikatakan lagi, tidak perlu bicara lebih banyak tentang master berbaju putih, master yang tidak memiliki siapapun yang menghentikannya masuk jauh ke dalam kerumunan, semudah memotong melon dan sayuran. Para prajurit dan tuan yang pantas dikalahkan telah menjadi sasaran hidup di mata mereka. Wajah Zhu Yansuo pucat, ekspresinya linglung, dan matanya penuh keputusasaan dan keengganan. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Dia menggelengkan kepalanya dengan lemah, seolah berbicara pada dirinya sendiri, atau seperti orang yang tidak kompeten yang mengaum pada dirinya sendiri. Dia tidak mengerti, dan dia tidak mengerti, mengapa pengerahan yang begitu tepat, pertahanan dan penundaan yang begitu kuat, pada akhirnya akan memberikan hasil yang tidak dapat diterima. Dia seharusnya tidak melakukannya. Mereka semua adalah jaring yang sangat bagus, dan mereka semua adalah prajurit dan jenderal yang baik, tapi saya masih tidak mengerti bagaimana Han San Qian bisa bertahan sampai sekarang. Lagi pula, dia sebenarnya mampu menjatuhkan utusan naga kita bahkan sampai sekarang. Apakah Han San Qian benar-benar seperti yang kita katakan? Dia sama sekali bukan manusia.
Dia adalah dewa, dan hanya dewa yang dapat melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan manusia. Ya, dia benar-benar dewa. Kita seharusnya mengetahui hal ini ketika dia menghancurkan kota hantu Moyun. Keberadaan macam apa kota hantu Moyun itu? Itu benar-benar tanah terlarang bagi para iblis. Berapa banyak iblis yang ada di dalamnya? Bertahun-tahun telah tetap tidak tersentuh. Namun, ini telah hilang sepenuhnya dalam sungai panjang sejarah karena Han San Qian. Bagaimana kita bisa memprovokasi monster seperti itu? Kami salah, sangat salah, sangat salah. Ya, Han San Qian tidak terkalahkan. Sekelompok pemimpin bergumam, dan tubuh mereka mulai mundur perlahan. Sebagai panglima berbagai kementerian yang seharusnya jatuh ke kota, bahkan mereka sudah tidak ada niat untuk berperang lagi, mereka hanya ingin segera mengungsi ke sini dan menyelamatkan nyawanya sendiri. Mereka tidak perlu main-main dengan orang yang tidak seharusnya mereka ganggu, dan mereka tidak perlu melawan musuh yang tak terkalahkan. Seorang komandan yang lebih setia menarik lengan Zhu Yansuo, Tuan Kota, kekalahan kita telah ditentukan. Selagi masih ada orang dan kuda yang hampir tidak bisa melawan, mundurlah. Jika kita tidak mundur, semuanya akan terlambat. Zhu Yansuo dengan kasar melepaskan diri dari tangan pria itu dan melotot dengan marah, berhentilah bicara omong kosong. Sebagai seorang jenderal, Anda dengan sengaja merusak moral tentara kami. Apa niat Anda? Pria itu juga terdiam dan menghela nafas tak berdaya, Tuan Kota, akui kenyataan. Tidak, itu tidak mungkin. Dia, Han San Qian, tidak bisa menang. Bahkan jika aku pantas menjadi elit, aku tidak akan pernah kalah darinya. Bunuh aku kembali. Dia meraung tidak kompeten, tetapi ketika dia melihat kembali ke medan perang, orang lain tidak perlu mengatakan apa-apa. Sejumlah besar elit jatuh, dan sejumlah besar master dimusnahkan. Pasukan Guiluo dikalahkan secara menyedihkan. Tuan Kota, bawalah utusan khusus Shenlong bersamamu. Ayo mundur. Beberapa komandan memandang Zhu Yansuo dengan sungguh-sungguh. Zhu Yansuo terdiam sejenak dan kembali menatap Han San Qian di udara. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan dia terkejut saat mengetahui bahwa Han San Qian juga menatapnya dengan dingin. Bab 3726, membuang baju besinya. Jika Zhu Yansuo tidak mau mundur beberapa detik yang lalu karena keengganan atau faktor lain, maka ketika Han San Qian menatapnya dengan mata seperti melihat orang mati, kata-katanya pertahanan di hatiku benar-benar runtuh. Hancur. Mundur, lindungi aku dan Penatua Shenlong, mundur. Dia pingsan dan berteriak dengan tergesa-gesa, sambil secara bersamaan berlari ke arah jatuhnya Ming Yu. Lindungi Tuan Kota dan Penatua Shenlong. Di tengah kesibukan, beberapa komandan berteriak keras untuk menyambut tentara yang melarikan diri dan pengikutnya. Mau lari. Han San Qian mendengus dingin, menahan napas di tangannya, dan langsung datang untuk membunuh sang jenderal. Hentikan dia, beberapa komandan berteriak serempak, memimpin puluhan tuan dan ratusan tentara yang menghentikannya, dan buru-buru menghentikannya. Zhu Yansuo tidak peduli, dia membantu Ming Yu berdiri dan menuju ke belakang aula. Biarkan aku pergi dan perintahkan pasukan. Tidak ada yang diizinkan mundur. Pukul aku dengan keras. Meskipun Ming Yu terluka parah, dia tidak berbelas kasihan sama sekali dan berteriak dengan marah. Dia bahkan berusaha melepaskan diri dari dukungan Zhu Yansuo. Zhu Yansuo tampak khawatir dan berkata, Penatua Shenlong, Yu Gong, ini adalah kota saya, dan secara pribadi saya sangat membenci Han San Qian itu. Saya dapat mengatakan satu hal, saya ingin membunuh Han ini lebih dari siapapun. 3000. Tetapi faktanya tentara kita telah mengalami kekalahan telak, semangatnya sudah tidak ada, dan sudah melarikan diri ke segala arah. Apalagi mengorganisir kekuatan yang efektif untuk melawan, sekarang tentara kita bahkan tidak bisa mengumpulkan organisasi yang paling mendasar. Bagaimana kita bisa bertarung dengan Korea Selatan? 3000 pertarungan terus berlanjut. Mundur, kali ini kita dikalahkan, kalah. Ming Yu melihat sekeliling, ya, tidak peduli betapa dia tidak mau mengakuinya, dia harus memahami bahwa situasi mereka sudah berakhir. Di medan pertempuran, nampaknya prajurit kita sendiri sedang sekarat, terluka dan melarikan diri, namun di sisi lain, pihak Han San Qian penuh dengan semangat juang dan niat membunuh.
Situasi antara kedua belah pihak ditentukan oleh superioritas dan superioritas. Mundur. Mundur. Dia mengertakkan giginya, dan kemudian dua kata besar itu keluar dari mulutnya dengan susah payah. Ya. Zhu Yansuo akhirnya merasa lega. Dia mengatupkan giginya dan mendukung Mingyu, dengan cepat mundur ke belakang istana. Han Sanqian tiba-tiba menjadi marah, namun dia dikelilingi oleh sekelompok komandan dan master dari sisi lain yang menempel padanya, sehingga sulit untuk menghentikannya untuk sementara waktu. Pemimpin berpakaian putih di biro penampilan secara alami mengetahui hal ini dengan sangat cepat dan buru-buru memerintahkan bawahannya yang berpakaian putih, segera dukung Han Sanqian. Lusinan Master berpakaian putih segera menerima perintah dan langsung meninggalkan medan perang, terbang menuju Han Sanqian. Dengan dukungan dari para master ini, dan fakta bahwa Han Sanqian sudah sangat ganas, dia mampu menarik diri hanya dalam beberapa detik, memaksa Mingyu, Zhu Yansuo dan yang lainnya untuk pergi. Saat ini, hanya ada sedikit penjaga di sekitar mereka berdua. Meski orang-orang ini dianggap pemain bagus, bagi Han Sanqian, mereka sebenarnya hanyalah semut. Utusan khusus naga pelindung, teriak Zhu Yansuo keras. Alasan mengapa prajurit pengawal menjadi pengawal adalah karena kualitas mental mereka jauh lebih unggul daripada prajurit biasa. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak lebih baik dari belalang sembah yang menghalangi mobil, mereka tetap bergegas maju tanpa ragu-ragu. Han Sanqian mengejar terlalu dekat. Penatua Shenlong, dengan kekuatan kita, saya khawatir kita tidak akan bisa melarikan diri, kata Zhu Yansuo dengan cemas. Para prajurit pengawal benar-benar seperti anak-anak di depan Han Sanqian. Han Sanqian hampir bisa menjangkau seseorang dengan telapak tangan tanpa kecerobohan. Mingyu mengatupkan giginya, jelas memahami hal ini. Tapi sekarang dia telah mengungkapkan kartu truf terakhirnya, apalagi yang bisa dia lakukan untuk menahan Han Sanqian. Bagaimana kalau? Kata Zhu Yansuo dengan suara yang dalam. Sebelum dia selesai berbicara, Mingyu segera menyela dengan marah, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tetapi, jika kita tidak menggunakan metode ini, kita. Zhu Yansuo tidak melanjutkan. Dia juga tahu apa konsekuensi dari perkataannya, tapi Han Sanqian sudah mengejarnya. Jika keadaan tidak berubah pada waktunya, aku khawatir. Mingyu mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia berhenti melarikan diri. Mungkin, ini satu-satunya cara. Bab 3727, jalannya tinggi. Kemudian, dia berbalik sedikit dan kembali menatap Han Sanqian. Di sini, Han Sanqian juga memecahkan tentara penjaga, dan sedikit terkejut karena Mingyu tidak melarikan diri saat ini tetapi berdiri di sisi yang berlawanan. Apa? Kamu tahu tidak ada gunanya melarikan diri? Han Sanqian tersenyum lembut, melemparkan tubuh seorang prajurit penjaga di tangannya, dan memandang Mingyu dengan acuh tak acuh. Mingyu menarik napas dalam-dalam dan memandang Han Sanqian, kapan Han Sanqian menjadi begitu sombong? Itu tidak seperti kepribadianmu. Apakah kamu sombong atau tidak tergantung pada persepsimu sendiri? Dengan kata lain, kamu terlalu putus asa, jadi kamu mengira aku lebih sombong. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia mencibir dan berkata, tidak ada lagi omong kosong. Sekarang, jika ada yang ingin kau katakan, cepatlah. Buatlah kesepakatan denganmu. Bisnis. Han Sanqian tersenyum dingin, sekarang semuanya telah terjadi, apakah Anda masih memenuhi syarat untuk menegosiasikan bisnis apapun dengan saya? Kamu tidak ingin menyelamatkan Su Yingxia lagi. Mingyu tertawa dingin. Mendengar ini, Han Sanqian berhenti sejenak dan berkata, katakan padaku kesepakatanmu. Kamu berubah pikiran begitu cepat. Mingyu terkekeh dan berkata, Su Yingxia dan yang lainnya dikurung di sisi timur halaman belakang. Namun, saya telah mengerahkan beberapa ahli di halaman belakang untuk mengambil tindakan pencegahan. Apakah menurutmu yang disebut majikanmu itu bisa menyakitiku? Han Sanqian mencibir. Dengan kemampuan Han Sanqian, tentu saja mereka tidak bisa menyakitimu. Tapi, bagaimana dengan Su Yingxia? Mingyu berkata sambil tersenyum, mereka semua adalah tentara yang mati, dan mereka tidak memiliki kekhawatiran untuk waktu yang lama. Selama saya memberi perintah, mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Jiwa yang baru lahir. Pikirkanlah,
Ledakan besar yang disebabkan oleh lusinan master yang menghancurkan jiwa baru lahir mereka sendiri, bagaimana orang-orang seperti Su Yingxia dan orang lain dengan kulit halus dan daging lembut bisa menahannya. Setelah mengatakan ini, Ming Yu mengeluarkan batu merah seukuran ibu jari. Ibu jarinya menekannya dengan ringan. Jelas, ini mungkin semacam batu komunikasi yang melaluinya dia bisa mengeluarkan perintah dari jarak jauh. Jika Su Yingxia kehilangan satu helai rambut pun, aku, Han San Qian, bersumpah bahwa meskipun kamu melarikan diri ke ujung bumi, aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Jika kamu ingin membunuhku, aku akan tetap mati, jadi apa yang harus aku khawatirkan? Apa yang kamu inginkan? Kami sudah menyiapkan alat terbang di sisi barat halaman belakang. Saya akan mengambilnya dan pergi dari sini. Seperti yang kalian tahu, selama proses pelarian, saya tidak keberatan mengurus hal lain. Tentu saja saya juga percaya itu kamu ingin aku pergi atau tidak. Kamu Han San Qian bisa melakukannya, tapi aku tidak tahu apakah tanganmu yang lebih cepat atau milikku. Han San Qian tersenyum dingin, kamu ingin menukar keselamatan Su Yingxia dengan keselamatanmu. Itu saja. Pintu ke Aps ada tepat di depan. Sebaiknya kamu cepat. Kamu harus tahu bahwa begitu aku aman, toh aku tidak akan rela kalah, jadi aku mungkin bisa memberi perintah. Saat dia selesai berbicara, Ming Yu tersenyum jahat, dan detik berikutnya dia membiarkan Zhu Yansuo membawanya dan berlari menuju pintu masuk aula belakang. Han San Qian mengerutkan kening, dan pada saat yang sama dia juga mempercepat, tiba-tiba berubah menjadi garis cahaya dan bayangan dan bergegas ke aula belakang terlebih dahulu. Dia tidak tahu masalah apa yang ada di aula belakang, tapi dia tahu satu hal, yaitu Su Yingxia dan yang lainnya harus diselamatkan sebelum Ming Yu dan yang lainnya pergi. Ming Yu, seorang ibu mertua, pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Melihat Han San Qian bergegas ke halaman belakang, Ming Yu, yang mencoba masuk bersama Zhu Yansuo, berhenti lagi. Sepertinya Han San Qian juga bodoh, Zhu Yansuo tersenyum dingin. Ming Yu tersenyum lembut, dia tidak terkalahkan, tapi dia terlalu gugup pada Su Yingxia. Ini adalah satu-satunya kelemahan besarnya. Senjata ajaib terbang, batu komando. Mengapa kamu tidak percaya pada Han San Qian? Zhu Yansuo tertawa dingin. Ming Yu juga melihat batu di tangannya, tersenyum dingin, dan melemparkannya ke tanah, iblis tingginya 1 kaki, dan Tao tingginya 1 kaki, mengapa kamu masih berdiri di sana? Zhu Yansuo tersenyum, mendukung Ming Yu, tiba-tiba mengubah rutenya, dan berjalan cepat menuju halaman di sisi lain. Bab 3728 sepertinya ada yang salah. Adapun Han San Qian di seberang sana, ketika dia masuk melalui pintu istana, dia tiba-tiba berhenti setelah menempuh jarak dekat. Melihat sekeliling, ada pemandangan normal. Tetapi, sangat sepi. Tentu saja Han San Qian pernah ke Aps Istana Tuan Kota, itu adalah tempat yang tenang, sunyi dan damai. Namun, hanya karena dia pernah ke sini sebelumnya, Han San Qian merasa lebih aneh. Aps itu begitu sunyi hingga nyaris menakutkan, bahkan suara gerakan sedikit pun tidak terdengar, sungguh penuh keanehan. Menurut asumsi, aula belakang seharusnya menjadi tempat tinggal sebagian besar pengurus rumah tangga dan pelayan. Jika garis depan dikalahkan, tentu saja akan menjadi kekacauan, dan semua orang harus berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Tapi apalagi hal-hal ini di Aps, tidak ada satupun sosok yang terlihat sama sekali. Sial, di mana orang-orangnya? Meskipun dia sangat bingung, Han San Qian tetap semangat dan segera menuju ke timur. Tidak peduli kecurigaan apa yang dia sebarkan, menyelamatkan Su Yingxia dan yang lainnya adalah hal yang paling penting saat ini. Sedangkan untuk hal lainnya, Han San Qian terlalu malas untuk memikirkannya. Bagaimanapun, tentara akan datang untuk menutupi air dan air. Bumi. Hampir tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Sesaat kemudian, Han San Qian telah sampai di sisi timur Aps. Setelah melewati pintu masuk kecil, taman kecil lainnya muncul di depan Han San Qian. Hampir segera setelah Han San Qian masuk, puluhan master tiba-tiba menyerang dari segala arah. Han San Qian melirik ke ruangan terdalam. Ada batasan cahaya keemasan samar di sana. Jelas, Su Yingxia dan yang lainnya kemungkinan besar terkunci di dalamnya. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Han San Qian buru-buru menanggapi tuan yang mendekat.
Namun anehnya, hal ini seharusnya mudah untuk diatasi, namun situasinya tiba-tiba berubah begitu saya memulainya. Kelompok master ini sangat kuat. Bahkan seseorang sekuat Han San Qian berada dalam dilema dan kelelahan menghadapi mereka semua sekaligus. Kerja sama mereka sangat diam-diam dan indah, dan dalam hal budidaya, mereka bahkan sebanding dengan master top seperti Black Mountain Enchantress. Dibandingkan dengan 4 master Black Mountain Enchantress, jumlah mereka lebih besar dan lebih terampil dalam kerja sama mereka. Han San Qian terkena serangan diam-diam sambil berjuang untuk menghadapi mereka. Melihat ke bawah, dia melihat tamparan itu meninggalkan bekas di tubuh Han San Qian. Untungnya, Han San Qian memiliki 2 artefak hebat untuk melindunginya. Meski dia menderita sedikit kesakitan, setidaknya dia tidak terluka secara internal. Ini menarik, Han San Qian mengertakkan gigi sedikit. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ming Yu akan meninggalkan begitu banyak tuan yang kuat di halaman belakang ini, dan bahkan Han San Qian akan menderita kerugian rahasia. Namun, meski masih merasa takut, Han San Qian juga merasa bahagia. Setidaknya, pertahanan berintensitas tinggi seperti itu menunjukkan satu hal, yaitu Ming Yu tidak membohongi dirinya sendiri, Su Yingxia dan yang lainnya harus ditahan di sini. Sudah cukup, jangan bertarung. Han San Qian langsung menghempaskan orang-orang di sekitarnya dengan satu tangan. Kemudian, dia menatap sedikit ke arah Master dan berkata, Shenlong yang lebih tua telah dikalahkan, dan kamu masih ingin bertarung denganku di sini. Apakah kamu musuh? Jika kamu pintar, kamu bisa langsung pergi dan aku tidak akan mempermalukanmu. Namun, jika kamu masih belum tahu apa yang baik, jangan salahkan aku karena kejam. Setelah mengatakan itu, Han San Qian hendak menunggu jawaban mereka, tetapi dia melihat lusinan orang itu begitu defensif sehingga mereka sepertinya tidak mendengar, dan langsung menuju Han San Qian untuk membunuhnya. Astaga! Han San Qian mengutuk dengan suara rendah. Mereka semua adalah tentara yang sudah mati. Mereka tidak mendiskusikannya tanpa mendiskusikannya. Kamu yang meminta ini, teriak Han San Qian dengan keras karena dia tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan yang diberikan kepada pihak lain, jangan salahkan dia karena kejam. Energinya diaktifkan sepenuhnya, dan kekuatan Yin dan Yang bekerja sama dengan tangan kiri dan kanan untuk menyerang dengan liar. Lusinan Master cukup kuat, tetapi Han San Qian jelas lebih kuat, terutama saat Han San Qian dalam kekuatan penuh. Setelah hampir 10 ronde berturut-turut, Han San Qian, yang lebih terampil, dengan cepat menemukan celah di dalamnya, dia segera menggunakan tangan kanannya untuk meluruskan Yin Qi dan menambahkan kekuatan kekacauan, dan langsung menyelamatkan tembakan yang solid. Bentak. Lalu yang kedua, ketiga, keempat. Han San Qian Fang Fo menemukan terobosan, dan dalam satu tarikan napas, dia mengambil kesempatan ini untuk menembak lusinan Master. Dalam sekejap, lusinan Master semuanya terbang mundur, lalu meledak dalam sekejap dan berubah menjadi abu. Namun saat Han San Qian berhenti dan hendak pergi ke rumah terlarang, tiba-tiba, puluhan Master lainnya tiba-tiba melompat keluar dari rumput di sekitarnya. Bab 3729, semua orang tercengang. Apa lagi? Han San Qian mengerutkan kening bingung. Saat ini, dia bahkan mulai memahami perasaan para prajurit yang pantas dihukum. Han San Qian harus mengakui bahwa kelompok master sebelumnya sudah sangat kuat, dan sekarang setelah perang, cukup sulit baginya untuk menghadapi mereka. Tak disangka, setelah akhirnya membunuh satu gelombang, tiba-tiba gelombang lain datang dan membunuh mereka. Kebisuan dan ketidakberdayaan batin seperti ini sama seperti ketika para prajurit menghadapi Han San Qian. Namun, Han San Qian punya pertanyaan yang membingungkan. Karena masih ada sekelompok master, mengapa mereka tidak bergabung dengan kelompok orang tadi untuk melancarkan serangan terhadap diri mereka sendiri? Dengan kemampuan super dan jumlah mereka yang besar, saya tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat menimbulkan kerusakan parah pada Han San Qian, namun masih cukup mudah untuk menimbulkan masalah yang sangat besar. Mungkinkah Ming Yu, sang wanita, melakukan ini dengan sengaja hanya untuk membiarkan dirinya merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang prajurit yang pantas dibunuh? Tapi kemungkinan ini seharusnya tidak mungkin. Ming Yu bukanlah dewa, bagaimana dia bisa memprediksi hasil akhirnya? Lagi pula, bahkan Han San Qian sendiri tidak pernah menyangka bahwa pada saat kritis,
4 naga akan membawa klan naga untuk menyelamatkan, dan sekelompok pria misterius berbaju putih akan datang membantu. Ketika dia memulai langkah ini, dia hanya berusaha menciptakan faktor-faktor yang paling menguntungkan bagi dirinya sendiri dalam lingkungan yang tidak menguntungkan, dan hasilnya, siapa yang tahu? Karena bukan itu masalahnya, masalah ini agak membingungkan. Ahli tidak sama dengan tentara yang mengonsumsi lebih banyak daripada yang sebenarnya mereka lawan. Tentu saja, para ahli lebih cenderung menumpuk chip untuk melakukan serangan gabungan, sehingga mereka dapat memaksimalkan efektivitasnya dan menghadapi musuh dengan level yang lebih tinggi dengan lebih baik. Apa yang sedang dilakukan Ming Yu? Justru karena keraguan inilah Han San Qian mau tidak mau melihat kelompok orang ini 2 kali. Dan dengan 2 pandangan inilah Han San Qian tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Semua orang terlihat sama. Jika Anda belum mengetahuinya, Anda akan terkejut jika melihat lebih dekat dan melihat para master yang melompat ke depan Anda. Meskipun Han San Qian tidak dapat mengenali semuanya, dilihat dari pengalamannya dalam bertarung, sebagian besar dari orang-orang ini terlihat sama seperti cowok-cowok tadi, konsisten semua. Apa artinya? Tidak mati. Sial, keterampilan jahat macam apa yang kamu gunakan? Dia bertanya dengan bingung, dan detik berikutnya, Han San Qian bergegas maju. Setelah pertarungan, Han San Qian semakin bingung. Tidak hanya orang-orang ini tidak mati, tetapi mereka juga sama defensifnya dengan dirinya sendiri, dan keterampilan mereka sama baiknya dengan mereka. Mereka bertindak seolah-olah mereka tidak pernah terluka atau berkelahi, kekuatan fisik dan kekuatan mereka sepenuhnya mencukupi, dan mereka menyambut Han San Qian dengan penuh semangat. Sesaat memang tak terduga dan memuaskan, tapi dikacaukan seperti ini akan berakhir di krematorium. Mentalitas ibu Han San Qian memang agak rusak, setelah itu ia kelelahan hingga kehabisan nafas, bahkan diam-diam ia diserang beberapa kali, namun orang di seberang tetap membunuh Feng Seng Suiki. Sial, mungkinkah skill super magis Taiksu tiba-tiba menjadi bencana di jalanan, atau ada keturunannya? Sambil merasa sangat tertekan, Han San Qian harus gigit jari dan dengan paksa menerobos. Untungnya, fondasi Han San Qian ada di sini, dan dengan pengalamannya barusan, beberapa saat kemudian, dengan serangan Han San Qian yang lain, lusinan master sepenuhnya berubah menjadi bubuk lagi. Namun sebelum Han San Qian sempat menarik napas, puluhan master melompat keluar dari rerumputan dan bunga di sekitarnya. Han San Qian benar-benar tidak bisa berkata-kata, apakah ini sudah berakhir? Dia benar-benar ingin terjun dan melihat baik-baik berapa banyak orang yang ada di sana. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, selesaikan saja semuanya sekaligus. Dengan kumpulan demi kumpulan yang muncul tanpa henti, dia benar-benar akan menjadi bodoh. Berapa banyak bayi yang ada di keluargamu? Apakah kamu lagi? Apakah kamu abadi? Han San Qian berkata tanpa berkata-kata sambil menatap ahli terkemuka. Ya, hampir sama dengan dulu, orang-orang ini masih terlihat sama persis. Faktanya, mereka jelas merupakan gelombang pertama orang. Selain itu, memang benar orang bisa bersembunyi di rerumputan dan bunga di sekitarnya, tapi bagaimanapun juga, itu hanyalah taman buatan kecil, kalaupun tersembunyi, tidak mungkin bisa menyembunyikan banyak orang. Oleh karena itu, Han San Qian pada dasarnya dapat yakin bahwa orang-orang ini tampaknya dia benar-benar abadi, dan kekuatan sebenarnya juga masih ada. Aneh. Ini mungkin tidak terlalu konyol, bukan? Bahkan Han San Qian, orang yang penuh serangga, seharusnya tidak bisa melakukan ini. Mungkinkah? Mata Han San Qian tiba-tiba menyusut, dan dia teringat sesuatu. Bab 3730, Pembentukan Dewa yang Terjebak. Apakah ini sebuah formasi? Hanya ketika Anda berada dalam formasi hantu barulah fenomena aneh di depan Anda tampak dapat dijelaskan. Jika tidak, seperti dugaan Han San Qian, itu akan sangat luar biasa sehingga Anda hampir tidak dapat membayangkannya. Brengsek. Dengan kutukan rendah, Han San Qian mengerti bahwa kemungkinan besar dia benar-benar telah tertipu oleh formasi tersebut. Segera setelah teknik mata surgawi diaktifkan, mata surgawi langsung terbuka, dan Han San Qian mengatupkan giginya sejenak. Ada aura aneh yang muncul di sekitarnya, artinya tempat ini benar-benar formasi yang terperangkap. Sampai batas tertentu, para master di depan mereka hanyalah ilusi dalam formasi,
selama formasi tersebut tidak rusak, secara alami mereka tidak akan pernah terbakar. Tapi ini bukanlah alasan sebenarnya yang membuat Han Sanqian marah, tapi jika ada formasi apapun di sini, maka rumah dengan batasan cahaya emas di depannya kemungkinan besar bukan tempat di mana Su Yingxia dipenjara. Ming Yu, kamu 38. Han Sanqian khawatir, Ming Yu yang 38 tidak ingin melarikan diri sama sekali, atau bukan itu yang dia katakan ingin melarikan diri. Dia sengaja memancing dirinya ke sini untuk dijebak, dan kemudian mengambil kesempatan ini untuk membawa Su Yingxia dan yang lainnya pergi dari sini sendirian. Brengsek. Han Sanqian mengepalkan tangannya, dia seharusnya sudah berpikir sejak lama, bagaimana bisa Ming Yu begitu baik. Dan hampir seperti yang diharapkan Han Sanqian, saat ini, di sisi lain penjara, pintu penjara terbuka dan cahaya menyinari penjara. Orang-orang di penjara mau tidak mau merasakan mata mereka perih karena hal ini, dan mereka dalam keadaan linglung. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Ming Yu dan sekelompok orang telah masuk dengan cepat. Melihat sekeliling, orang-orang di sel di mana-mana tergeletak di tanah sekarat, tampak lelah dan pucat. Ming Yu menatap dingin ke arah komandan muda yang menjaga sel, dengan sedikit pertanyaan dan ketidakpuasan di matanya. Komandan kecil itu buru-buru berkata, Penatua Shenlong, hati nurani langit dan bumi, semua bawahan saya mengikuti instruksi Anda. Makan 3 kali sehari disediakan tepat waktu dan dalam jumlah banyak, dan itu pasti daging dan nasi yang enak. Tapi aku tidak tahu kenapa. Kenapa mereka begitu kuyu? Mendengar ini, Ming Yu tidak banyak bicara, dan mengambil beberapa langkah ke dalam sel. Namun, setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti di depan pintu sel Ziking. Dia sedikit mengernyit, meraih tangannya sedikit, tiba-tiba tersenyum, memandang Ziking yang terbaring sedikit di penjara, dan berkata, kamu masih bisa menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya di bawah racun, tapi aku meremehkanmu. Di sel di sisi lain, Su Yingxia beradaptasi dengan cahaya. Ketika dia melihat bahwa orang yang datang adalah Ming Yu, dan ketika dia melihat Ming Yu mengucapkan kata-kata ini kepada Ziking, dia segera berdiri dan berteriak, Ming Yu, jika kamu ingin membunuhku, aku akan memberimu potongan cepat. Hentikan omong kosong itu. Ming Yu. Mendengar nama ini, Mo Yang dan orang lain yang mengenalnya terkejut, mereka yang bisa berdiri dengan paksa segera berdiri dan berjongkok di depan penjara besi, berharap tidak melihat orang yang salah. Ming Yu, bagaimana mungkin kamu? Apakah kamu pemimpin geng ini? Apa kamu tidak mengerti? Saat aku ditangkap di kota Firestone, aku jelas-jelas dikhianati olehnya, kata Su Yingxia dingin. Ketika mereka mendengar kata-kata Su Yingxia, sekelompok orang jelas sangat marah dan menunjuk ke arah Ming Yu dengan marah. Ternyata kaulah yang mengkhianati Su Yingxia. Dasar jalang, sia-sia kami memperlakukanmu sebagai teman. Bahkan setelah kecelakaan Yingxia, kami mengkhawatirkan keselamatanmu. Aku tidak menyangka kamu akan benar-benar. Pemimpin sel muda hendak melawan dengan marah, tetapi dihentikan oleh Ming Yu, bawa mereka pergi. Zhu Yansuo mengangguk dan mengangguk kepada tentaranya. Sekelompok tentara segera mengambil tindakan, membuka pintu sel dan mengeluarkan semua orang di dalamnya. Bahkan Mo Beitian, yang sudah sekarat, langsung digendong di punggung prajurit itu saat ini. Melirik kerumunan yang marah, Ming Yu berkata dengan tenang, hemat energimu untuk mengumpat dan tarik napas lagi di jalan. Setelah mengatakan itu, Ming Yu berbalik dan berjalan menuju luar penjara. Dalam perjalanan. Kenapa, Han Sanqian ada di sini, kamu tidak bisa melawannya, dan kamu ingin membawa kami pergi. Dao 12 berkata dengan dingin dan menghina, sayang sekali, aku hanya tidak tahu apakah kamu mempunyai kesempatan untuk membawa kita pergi. Dalam beberapa hari terakhir, semua orang telah mendengar ledakan yang memekakkan telinga di luar, dan mereka dengan jelas memahami bahwa Han Sanqian pasti datang untuk membunuh mereka. Hal ini memperkuat tekad semua orang untuk menyelamatkan Demon Beitian, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka menjadi lebih mengkhawatirkan Han Sanqian. Untungnya, Ming Yu ada di sini dan ingin membawa mereka pergi, setidaknya ini membuat mereka yakin akan fakta yang ada. Han Sanqian tidak hanya baik-baik saja, tapi dia mungkin menang. Dia menang, tapi... Ming Yu berhenti sebentar, berbalik dan tersenyum dingin, dia seharusnya menyelesaikan lingkarannya.
Apakah kamu berdoa agar dia menyelamatkanmu? Itu mimpi. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Ming Yu hendak bangun ketika dia mendengar teriakan lembut dari pintu Tianyao, siapa yang mengatakan itu?